Di sini ada suatu benda, masanya M. Benda ini kemudian diikat oleh pegas. Ujung pegas yang satunya dipasang di titik ini, titik P misalnya. Nah, titik P ini terletak pada jarak R/2 dari titik O. O ini adalah pusat lingkaran di mana benda ini dipaksa bergerak. Jadi benda ini dipaksa bergerak pada bagian dalam lingkaran dengan pusat lingkaran di O gitu. Jari-jari lingkaran adalah R. Pada saat benda di puncak lintasan, yaitu di titik C, pegas ini dalam keadaan normal. Jadi dengan kata lain, L0-nya itu adalah R/2. Nah, sekarang yang ditanyakannya adalah yang pertama, berapa energi kinetik minimum yang harus dimiliki benda pada puncak lintasannya agar benda dapat bergerak terus sepanjang lintasan. Jadi di sini ditanya adalah energi kinetik minimum di titik C ini supaya benda bisa terus bergerak sepanjang lintasan. Kemudian soal kedua adalah jika energi kinetik itu seperti pada soal yang pertama tadi, hitung gaya bekerja pada talang, ada di sini, di titik tertinggi dan titik terbawah. Misal titik terbawah ini kita namakan titik A gitu. Sekarang kita kerjakan soal ini. Kalau kita lihat ya di sini. Di titik C, gaya yang bekerja apa? Ada gaya gravitasi? Ada, yaitu mg. Kemudian apa lagi? Ada gaya pegas? Nggak ada, karena pegas dalam keadaan normal di titik C. Lalu benda ini bergerak melingkar, dia punya kecepatan ke sana. Kecepatan, maka dia punya percepatan sentripetal. Nah, dia bergerak dengan Vc. Jadi dalam hal ini, mg itu ditambah gaya normal. Gaya normal ini reaksi talang pada benda, yaitu arahnya ke bawah, ke arah pusat lingkaran. Nah, Ng tambah N ini adalah gaya sentripetalnya. Jadi di sini sama dengan mv kuadrat per R, mvc kuadrat. Nah, kalau ditanyanya Vc yang minimum, kalau Vc minimum berarti N-nya diambil 0. Berarti Vc minimum adalah di sini sama dengan mg kali R dibagi M akar, gitu kan? Nah, atau akar GR. R-nya apa di sini? Kita lihat. R-nya di sini adalah tentu jari-jari lingkaran besar. Jadi G kali R. Nah, seperti itu. Nah, gaya yang bekerja pada talang di titik C, kita tahu NC-nya di sini adalah sama dengan 0. Karena benda bergerak tadi dengan kecepatan Vc sama dengan akar GR. Nah, sekarang untuk menghitung gaya pada talang di titik A, maka caranya adalah kita menghitung kecepatan di A dulu di sini. Bagaimana cara menghitung kecepatan di A? Tentu kita gunakan konsep usaha energi. Jadi di sini di titik C kita tahu kecepatannya adalah Vc. Jadi energi kinetiknya adalah setengah mvc kuadrat. Setelah itu dia bergerak ke bawah. Ketika dia bergerak ke bawah, maka dia mendapat energi potensial, sehingga kecepatannya atau energi kinetiknya akan bertambah. Nah, bertambah sebesar berapa? Mg. Nah, dari C ke A, usaha gravitasi tidak tergantung pada lintasan, tapi tergantung pada perubahan ketinggian. Jadi perubahan ketinggian dari C ke A adalah 2R besar. Ini 2R besar.
Nah, ini adalah pertambahan energi kinetik dari benda akibat gravitasi. Tapi dia dikurangi oleh energi potensial pegas. Jadi di titik A, dia energi potensial pegas adalah setengah K X kuadrat. X-nya berapa? X-nya adalah di sini 3/2R dikurang R per 2. Karena dia teregangnya sejauh R. Jadi R kuadrat. Nah, inilah yang menjadi kecepatan di titik A. Atau energi kinetik di A. Sama dengan setengah mVA kuadrat. Dengan demikian kita bisa tahu nilai dari VA. Nah, coba kita masukkan angka-angkanya. Setengah M VC kuadrat adalah GR ditambah MG kali 2R dikurang setengah KR kuadrat sama dengan setengah MVA kuadrat. Nah, kita kalikan dengan 2. Jadi, maka kita peroleh 5GR. Kita bagi dengan M. Jadi, min KR kuadrat per M sama dengan VA kuadrat. Berarti VA sama dengan akar dari 5GR dikurang KR kuadrat per M. Nah, sekarang kita lihat di titik A ini ada gaya normal ke atas. Kemudian di sini ada gravitasi ke bawah Mg. Lalu jadi dalam hal ini karena ada benda mempunyai kecepatan di sini, maka benda itu mempunyai gaya sentripetal. Gaya sentripetalnya adalah mVA kuadrat per R. Ini akan sama dengan N min Mg gitu. Jadi Na di sini adalah Mg ditambah mVA kuadrat per R. Yaitu Mg ditambah M per R kali 5GR min KR kuadrat per M. Nah, ini sama dengan 6Mg min KR. Nah, inilah gaya yang bekerja pada talang atau gaya talang pada benda. Dan besarnya sama 6Mg min KR. Kalau 6Mg itu lebih kecil dari KR, maka N-nya negatif dan benda tidak akan pernah mencapai titik A. Jadi di sini syarat agar benda mencapai titik A itu bahwa Mg-nya 6Mg itu harus lebih besar dari KR.